Halo, jumpa lagi dengan saya Ian dari Audio Center. Seperti yang teman-teman lihat di depan saya ini sudah terdapat 3 unit produk. Sebenarnya produk ini dari satu merek, yaitu Arkham Radia. Nah, apa aja sih kelebihan dari masing-masing produk ini? Baik itu streamernya yaitu ST25 maupun amplifier yang sudah terintegrasi dengan streamer SA35 dan perbedaannya dengan kakaknya yaitu SA45. Nah, mungkin teman-teman bertanya kelebihannya apa dan juga bagaimana perbedaannya antara amplifier SA35 dan juga SA45. Namun sebelum pembahasannya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Audio Center. Nah, untuk itu mari kita mulai pembahasannya. Oke, kita akan memulai pembahasan mengenai produk yang pertama, yaitu Arkham Radia Streamer ST25. Jika teman-teman melihat bentuk fisiknya, pasti teman-teman sudah tidak asing karena memang untuk seri Arkham Radia ini bentuk fisiknya ya seperti ini, yaitu dengan garis-garis di atasnya, dengan warna cerah di sampingnya, di garis kuningnya, dan juga untuk tampilan layarnya ini lebih lebar dibandingkan streamer sebelumnya, seri sebelumnya. Ini sudah menggunakan layar yang lebih lebar yaitu 6,5 inch. Jadi teman-teman bisa menikmati tampilan yang lebih leluasa. Dengan fitur layar full color berukuran 6,5 inch yang mana dengan luasan layar yang lebar memudahkan kita melihat tampilan album maupun judul lagu yang kita putar. Tampilan fisik dengan garis bergelombang yang merupakan ciri khas dari Arkham membuat Arkham seri Radia ini terlihat lebih elegan dan kokoh. Oke, berikutnya kita akan membahas output daripada streamer ST25 ini. Jadi terdapat apa saja nih di belakang ST25 ini outputnya? Yaitu terdapat output RCA stereo analog dan juga terdapat 1 buah digital coaxial output dan juga 1 digital optic toslink serta terdapat 1 input USB yang mana ini sudah mendukung high res ya, jadi bisa memutar FLAC, MP3 dan juga yang lainnya. Juga terdapat port Ethernet yang ini berguna untuk mengkoneksi kabelan ke streamer ST25 ini. Ya, berikutnya pun kita akan membahas fitur-fitur apa saja yang dapat digunakan pada streamer ST25 ini. Fitur-fitur yang dapat digunakan pada ST25 itu adalah fitur Arkham Radia, yaitu aplikasi Arkham Radia yang ini merupakan aplikasi gratis yang bisa kita download baik itu menggunakan perangkat Apple maupun Android. Dan juga jangan lupa bahwa streamer ST25 ini dapat dihubungkan langsung dengan Apple AirPlay, Google Cast dan juga koneksi lainnya seperti aplikasi Spotify Connect dan juga Tidal Connect. Oke, selanjutnya kita akan membahas fitur unggulan dari streamer ST25 ini. Apa saja sih keunggulan dari streamer ST25 ini? ST25 ini memiliki fitur unggulan yaitu DAC SS Hyperstream IV yang merupakan DAC ini bisa menghasilkan suara dengan resolusi tinggi hingga 32 bit atau 384 kHz. Dan juga Arkham ST25 ini sudah dilengkapi dengan power supply linear toroidal transformer yang mana berfungsi untuk mencegah noise pada saat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Misalkan teman-teman menggunakannya 3 jam, itu tidak akan noise meskipun unit ini terasa panas, namun hal itu tidak akan mengganggu kualitas suara yang dihasilkan dari streamer ST25 ini. Ini salah satu keunggulan dari power supply yang digunakan streamer ST25 ini. Ya, sekarang kita akan membahas streamer terintegrasi dengan amplifier yaitu Arkham SA35. Nah, perbedaannya antara streamer ST25 dengan SA35 pada tampilan fisiknya kita bisa melihat 2 tombol pada bagian depannya yaitu tombol input dan juga tombol volume. Sedangkan pada streamer pasti tidak terdapat kedua tombol tersebut. Sedangkan untuk ketebalannya SA35 lebih tebal dibandingkan ST25. Jadi ini kita bisa melihat secara langsung. Jadi secara fisik yang bisa membedakan antara streamer dengan amplifier antara ST25 dan juga SA35 pada bagian kedua tombol ini. Untuk teman-teman yang membutuhkan amplifier yang sudah terintegrasi dengan streamer atau biasa kita sebutnya amplifier streaming,
SA35 mungkin merupakan salah satu pilihan yang tepat buat teman-teman. Karena selain bentuknya yang lebih elegan dan lebih kokoh dibandingkan amplifier-amplifier lainnya, di kelasnya tentunya. Bagi teman-teman yang membutuhkan tampilan yang cocok mungkin dengan ruangannya seperti interiornya, SA35 terlihat lebih kokoh dibandingkan amplifier streamer di kelasnya. Nah, inilah yang bisa kita katakan bahwa SA35 amplifier dari Arcam ini merupakan amplifier terintegrasi dengan streamer yang paling elegan di kelasnya. Namun secara fisik kita bisa melihat tampilan fisiknya yang khas. Yang tadi seperti saya bilang, pada bagian atasnya terdapat garis dan juga pada bagian kiri kanannya terdapat garis warna menyala. Dan juga jangan lupa pada bagian tampilan layarnya pun memiliki warna yang dapat memudahkan kita untuk melihat album lagu maupun lagu yang kita putar maupun konten yang kita putar. Misalkan kita memutar aplikasi Spotify atau Tidal dan itu akan tampil pada tampilan layar di depannya. Nah, ini yang membuat kita lebih nyaman. Jadi kita bisa tahu lagu apa yang kita setel dari album apa dan jenis konten apa yang kita di-setel di dalamnya dan bagaimana dengan koneksinya, apakah high, low atau standar, itu pun bisa kita lihat pada tampilan di depannya. Oke, sekarang kita akan membahas koneksivitas yang terdapat pada SA35, baik itu input maupun outputnya. Apa saja yang terdapat pada SA35 ini? Koneksivitas yang terdapat pada SA35 yaitu 5 analog stereo RCA input. Ini termasuk phono input ya, baik itu MM maupun MC cartridge. Juga terdapat 2 Toslink optical digital input. Nah, Toslink optical ini bisa menghasilkan kualitas suara resolusinya hingga 24 bit. Jadi sudah termasuk resolusi yang tinggi. Demikian pula dengan 2 input koaksial digital. Ini pun sudah up to 24 bit 192 kHz ya. Nah, ini salah satu yang khusus dari SA35, yaitu terdapat HDMI AARC. Nah, ini biasanya kan hanya AARC doang. Namun pada SA35 ini sudah terdapat input AARC. Jadi kalau teman-teman memiliki TV dengan koneksivitas output AARC, teman-teman bisa mengkoneksikannya ke SA35. Sudah pasti kualitas suaranya jauh lebih bagus dibandingkan ARC, karena AARC speknya jauh lebih tinggi dibandingkan ARC. Selain HDMI juga terdapat USB Type A input. Nah, ini pun sudah up to resolusinya sudah sampai 32 bit 384 kHz. Jadi sudah support FLAC, WAV, MP3 dan juga file-file lainnya. Nah, selain daripada input pada SA35 ini pun terdapat output, yaitu terdapat 2 mono RCA output yang mana digunakan untuk subwoofer. Juga terdapat analog stereo RCA preamp output. Nah, ini bisa misalkan teman-teman mau menggunakan speaker lebih daripada 1 pair. Jadi teman-teman bisa mengkoneksikan preout dari SA35 ini ke power teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengkoneksikannya ke speaker lain melalui power teman-teman. Oh iya, saya lupa tadi menyebutkannya ya. Sebenarnya pada SA35 ini pun terdapat input Ethernet, yaitu teman-teman bisa mengkoneksikannya ke kabelan. Misalkan teman-teman ingin mendapatkan kualitas lebih stabil, jadi teman-teman bisa menggunakan kabelan dicolokkan langsung ke SA35. Dengan demikian kualitas suara dan juga resolusi maupun data yang dikirimkan ke SA35 ini lebih stabil dibandingkan dengan WiFi. Meskipun SA35 ini bisa dikoneksikan dengan WiFi selain dengan kabelan. Sekarang kita akan bahas spesifikasinya. Dan untuk spesifikasinya sendiri, SA35 ini sudah memiliki power output sampai dengan 120 watt di 8 ohm. Jadi jika teman-teman menggunakan speaker yang 8 ohm, teman-teman nggak perlu khawatir bahwa SA35 ini nggak sanggup ngedrive. Namun jika teman-teman menggunakan speaker yang 4 ohm, sudah pasti power yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan teman-teman menggunakan speaker yang 8 ohm. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan speaker yang 4 ohm, power output yang bisa dihasilkan bisa mencapai 200 watt. Dan jangan lupa bahwa amplifier ini sudah kelas G, yaitu amplifier dengan power yang besar namun tidak boros listrik. Jadi kelas G ini kelebihannya salah satunya di situ. Dan pada amplifier SA35 ini pun sudah built-in ISS Hyperstream IV
DAC-V, yaitu DAC supportnya sampai dengan 32 bit 384 kHz, dan juga power supply-nya pun sama seperti ST35, sudah menggunakan linear toroidal transformer power supply yang ini bisa low noise pada pemakaian jangka panjang. Misalkan yang seperti tadi saya bilang, jika teman-teman menggunakannya lebih dari 2 jam atau 3 jam meskipun kondisi amplifier panas, namun tidak akan mengganggu kualitas suara karena dengan power supply jenis ini bisa menekan noise yang dihasilkan dari power supply tersebut. Nah, selain daripada itu, amplifier SA35 ini pun sudah dilengkapi dengan built-in direct live room correction, yaitu yang mana direct live room correction ini berguna untuk mengkoreksi suara yang dihasilkan. Misalkan teman-teman ada di ruangan tertentu, namun kualitas suara yang dihasilkannya itu kurang sesuai harapan. Jadi teman-teman bisa mendownload aplikasi direct di rak pada laptop Apple Mac. Jadi teman-teman bisa mengkoneksikannya langsung ke amplifier SA35 ini dengan menggunakan mikrofon dari Arcam SA35 ini. Oh ya, teman-teman, saya lupa. Kalau sebenarnya selain daripada input yang tadi, juga terdapat input Bluetooth pada SA35 ini dan sudah support hingga 5.3 untuk versi Bluetooth-nya. Oke, akhirnya kita sampai pada amplifier Arcam Radia SA45. Ini merupakan flagship daripada Arcam Radia. Apa aja perbedaannya dengan SA35 yang tadi maupun dengan ST25? Kalau dengan ST25 sudah pasti teman-teman tahu karena SA45 ini amplifier terintegrasi dengan streamer. Sedangkan ST25 hanya streamer saja. Namun bedanya apa dengan yang SA35? Secara fisik kita bisa melihat bahwa SA45 ini memiliki bodi yang lebih besar, fisik yang lebih besar dibandingkan SA35. Nah, kenapa bisa begitu? Karena layar yang dimiliki SA45 ini jauh lebih besar dibandingkan SA35. SA35 memiliki layar yang sama dengan ST25, yaitu sama-sama 6,5 inch, sedangkan SA45 ini memiliki layar 8,8 inch. Jadi jauh lebih besar dibandingkan SA35 maupun ST25. Sedangkan untuk tombolnya pun sama, tombol input dan juga tombol volume. Dan secara fisik lainnya pun sama, terdapat garis-garis pada bagian atasnya dan juga garis warna pada bagian kiri kanannya. Nah, ini merupakan ciri khas dari Arcam Radia. Nah, namun perbedaan apa aja selain daripada fisik ini, kita akan bahas di berikutnya. Yang pasti secara fisik, selain daripada tampilan layarnya, layar daripada Arcam SA45 ini lebih terang dibandingkan SA35 karena layarnya lebih besar. Jadi sudah pasti lampu yang digunakan lebih banyak dibandingkan SA35. Oke, kita akan lanjut pada bagian koneksivitas input maupun output dari SA45. Apa bedanya SA45 dengan SA35 pada bagian koneksivitas input maupun outputnya? Nah, pada SA45 ini terdapat input analog stereo balance XLR. Nah, ini yang tidak dimiliki pada SA35. Pada SA45 terdapat input analog XLR. Dan selain input analog XLR, pada SA45 ini pun sudah memiliki 5 analog stereo RCA. Sama seperti SA35, juga termasuk input untuk Phono, yaitu MM maupun MC cartridge. Juga nggak ketinggalan 2 input toslink optical, sama seperti SA35 yang sudah up to 24 bit sampai 192 kHz untuk kualitas resolusinya. Juga dengan koaksialnya pun sama kualitasnya, 24 bit 192 kHz. Dan untuk HDMI SA35 dan SA45 memiliki spek yang sama, yaitu HDMI ARC, yaitu up to 24 sampai dengan 192 kHz. Demikian pula dengan USB Type A-nya pun sudah bisa menjalankan resolusi sampai dengan 32 bit 382 kHz. Juga sudah support FLAC, WAV, AAC, ALAC, juga MP3 dan beberapa format lainnya. Dan untuk bagian outputnya juga terdapat output untuk XLR. Jadi terdapat output XLR left dan right. Juga terdapat analog stereo RCA untuk preamp-nya, sama seperti saya kasih tahu yang di awal mengenai produk
SA35, SA45 pun bisa digunakan dan bisa dikoneksikan ke power lainnya. Jika teman-teman merasa kurang power dari SA45 ini dan mau mengkoneksikan ke speaker lainnya, teman-teman bisa menghubungkan pre-out dari SA45 ini ke power. Dari power itu teman-teman bisa mengkoneksikan ke speaker lainnya. Juga terdapat output untuk subwoofer. Jadi selain preamp-nya juga terdapat output subwoofer, 2 output subwoofer, baik itu melalui RCA maupun melalui XLR. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh SA35. SA35 hanya memiliki output subwoofer dengan menggunakan RCA, tidak memiliki output subwoofer menggunakan XLR. Selain daripada input-input yang tadi saya sebutkan, SA45 ini pun terdapat Ethernet port sama seperti SA35. Ethernet port ini kan sudah pasti teman-teman sudah paham ya, seperti tadi saya bilang. Selain menggunakan WiFi, teman-teman bisa juga menggunakan kabelan untuk dicolokkan langsung ke SA45 ini untuk mendapatkan hasil yang lebih stabil kualitas suaranya. Selain daripada Ethernet port ini juga terdapat RJ45 control port. Yang mana RJ45 control port ini teman-teman bisa menghubungkannya baik itu ke streamer lain atau ke alat produk Arcam lainnya. Nah, jika tadi saya bilang baik itu secara fisik maupun secara koneksivitas terdapat beberapa perbedaan kan. Nah, bagaimana dengan spesifikasinya? Nah, kita akan bahas perbedaannya, spesifikasi antara SA45 ini dengan SA35. Pada SA45 ini sudah dibekali power output 180 watt kali 2 untuk 8 ohm. Jadi jika digunakan pada speaker 8 ohm bisa mendrive sampai dengan 180 watt. Sedangkan jika didrive untuk speaker 4 ohm bisa menghasilkan power sampai dengan 300 watt. Nah, efisiensi high voltage class G amplifier ini memiliki total harmonic distortionnya 80%, power sampai dengan 8 ohm di 1 kHz. Ini yang membedakan SA45 dengan SA35. Ini salah satu kelebihan yang cukup menyolok dari SA45 ini. Selain daripada spek yang tadi, pada SA45 ini pun sudah built-in ISS Hyperstream IV DAC support sampai dengan 32 bit 384 kHz. Jadi speknya sudah tinggi sekali dibandingkan streamer-streamer lainnya maupun amplifier streamer merek-merek lainnya. Selain daripada itu, pada resolusi gambarnya ini sudah memiliki artwork metadata, yaitu jadi teman-teman bisa melihat semuanya, baik itu album, lagu maupun konten yang teman-teman hubungkan ke SA45 ini. Dan seperti pada SA35, SA45 ini pun sudah dibekali dengan power supply linear toroidal transformer, yaitu merupakan power supply yang bisa menekan noise pada pemakaian jangka panjang. Ya, seperti dengan SA35 itu tidak ada bedanya. Jadi bedanya ya di situ tampilan layar dan juga total harmonic distortionnya itu sudah beda, power output sudah beda, dan juga sudah built-in direct live room. Nah, pada SA45 ini teman-teman tidak perlu membeli produk direct live room. Jadi teman-teman tinggal mendownload pada PC, pada laptop, atau pada Mac dan bisa dikoneksikan ke SA45 untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, selain daripada penggunaan melalui remote control, ketiga produk Arcam ini bisa kita gunakan melalui aplikasi yang sudah dihadirkan dari Arcam, yaitu aplikasi Arcam Radia, yang seperti yang di awal saya katakan bahwa aplikasi tersebut tersedia gratis. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya baik itu teman-teman menggunakan handphone Android maupun Apple. Jadi teman-teman bisa menggunakannya secara bebas. Dan di dalam aplikasi itu pun banyak sekali kegunaan settingan untuk baik itu untuk WiFi maupun untuk input maupun untuk aplikasi-aplikasi lainnya yang terdapat pada aplikasi Arcam Radia. Jadi seperti tampilan ini, dari sini kita bisa masuk ke sistem yang kita miliki, baik itu ST25, SA35 maupun SA45. Jadi tergantung alat yang teman-teman miliki. Sebagai contoh, saya mau mengakses ST25. Saya tinggal buka ST25. Nah, ini akan tampil radio, podcast, Amazon Music, Qobuz, Spotify, USB, dan lain-lainnya.
Sebenarnya selain daripada itu, pada aplikasi ini pun terdapat settingan yang bisa kita setting untuk unit kita. Misalkan saya mau melakukan settingan internet WiFi. Jadi ketika saya mau melakukan network WiFi, saya tinggal klik aja network WiFi. Saya mau masuk ke WiFi yang saya miliki di rumah, saya tinggal klik dan saya scan. Nanti akan tampil WiFi apa yang tersedia. Nah, kita tinggal pilih saja dan masukkan password dari WiFi kita dan otomatis connect ke ST25 kita. Jadi tidak perlu menggunakan kabelan lagi. Dan kita kembali untuk menyetel musik, misalkan kita mau menyetel Spotify. Jadi kita tinggal pilih saja Spotify, kita play saja Spotify-nya, maka tampilan di layar ST25 adalah album dari lagu yang kita pilih. Jadi seperti ini, contohnya saya memilih Hotel California, maka tampilannya ya Hotel California di sini. Demikian juga jika kita memilih album lain maupun lagu lain. Jadi itu salah satu kelebihan daripada aplikasi Arkham Radia dan memudahkan kita dalam melakukan penyetingan ke semua tipe daripada Arkham Radia yang kita miliki. Nah, untuk memenuhi rasa penasaran teman-teman, bagaimana sih kualitas suara dan perbedaan suaranya antara Arkham Radia SA45 maupun Arkham Radia SA35? Nah, kita akan melakukan tes sound. Nah, bagaimana kualitas suaranya dan pilihan mana yang teman-teman sukai antara SA45 maupun SA35? Mari kita tonton videonya. Nah, bagaimana teman-teman setelah menyaksikan video yang saya persembahkan tadi? Jadi teman-teman bisa memiliki pertimbangan. Meskipun ini memiliki kedua amplifier ini memiliki karakter yang sama, namun sudah pasti suaranya berbeda karena memiliki power yang berbeda. Baik itu SA35 maupun SA45. Sedangkan saya sendiri sudah pasti teman-teman tahulah, saya lebih condong ke power yang lebih besar. Namun semuanya itu tergantung pada kebutuhan dari teman-teman sendiri. Misalkan teman-teman hanya membutuhkan power yang 120 watt ya, teman-teman ambil SA35. Namun jika teman-teman merasa, wah saya butuh nih power yang lebih besar karena saya memiliki speaker yang memang membutuhkan power yang lebih besar. Nah, saya menyarankan teman-teman mengambil SA45. Namun keputusan itu saya serahkan ke teman-teman semua. Nah, untuk bagaimana memiliki ketiga produk ini, teman-teman bisa menchat saya, menghubungi saya melalui kolom deskripsi maupun teman-teman sales yang kontaknya ada di kolom deskripsi.
Ya, gitu aja teman-teman video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk terus membantu perkembangan channel YouTube Audio Center dengan mensubscribe, share, dan like video-video kami. Dengan demikian kami lebih bersemangat untuk membuat video-video baru. Dari saya Ian undur diri, sampai jumpa.